Perhatian. Menyalahi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah, tiada kata yang indah yang kita rangkai pada pagi hari ini selain rangkaian kata-kata syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena Allah memberikan banyak sekali karunia kepada kita. Allah telah memilih kita untuk menjadi hambanya yang mendapat hidayah dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi uswah hasanah kita, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada umatnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin rahimakumullah, saya tadi malam ba'dal isya didaulat oleh Mas Aulis untuk mengisi kultum pagi ini, meneruskan sirah nabawiyah. Diberi waktu berapa menit Mas Aulis? 7 menit. Jamaah rahimahumullah, saya akan menyampaikan 2 atau 3 hadis yang tiga hadis tersebut dibawakan oleh Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari Muslim dan Muslim. Suatu saat Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan keluhannya, menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah ma kintu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kintu ala Khadijah. Aisyah mengatakan, mengeluhkan, saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kecemburuanku kepada Khadijah. Aisyah cemburu terhadap Khadijah. Aisyah, istri yang paling muda. Aisyah, istri yang paling cantik, paling cerdas,
ribuan hadis ada di memori otaknya. Aisyah, wanita yang dipilih oleh Nabi untuk mendampingi beliau sampai pada detik-detik terakhir beliau meninggalkan dunia. Beliau cemburu, beliau menyampaikan testimoni, makirtu ala ahdim min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam makirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku dengan Khadijah. Yang lebih aneh lagi, kata Aisyah, wa ma ra'aituha, saya belum pernah melihat, belum pernah ketemu. Aisyah belum pernah ketemu kepada Khadijah. Dia belum mengenal kecantikannya, tidak mengenal wibawanya, belum pernah melihat auranya. Tapi Aisyah cemburunya kepada Khadijah melebihi cemburunya kepada Ummu Habibah, kepada Maimunah, kepada Ummu Salamah dan istri-istri Nabi yang lain. Penyebabnya adalah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudbiru zikraha. Penyebabnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut namanya, mengingat-ingat beliau. Sedikit-sedikit yang disebut Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Kemudian Nabi membela Khadijah, innahu kanat wa kanat. Khadijah itu begini dan begitu. Khadijah itu cantik, sabar, ikhlas, tidak pernah membuat aku tersinggung, kata Rasulullah. Semua kebaikannya disampaikan oleh Nabi kepada Aisyah, dan sampai pada titik terakhirnya Nabi mengatakan wa kana minha walad. Dari beliaulah aku diberi anugerah keturunan. Diam sudah Aisyah, skakmat, nggak bisa bertanya-tanya lagi. Masalahnya hanya Khadijah yang mendapat keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan ruziktu hubbaha, saya mendapat anugerah untuk mencintai dia. Nabi tidak mengatakan saya cinta pada Khadijah. Lihat kalimat Nabi, ruziktu hubbaha, saya mendapat anugerah, mendapat keuntungan untuk mencintai Khadijah. Ruziktu hubbaha, saya mendapat rezeki, mendapat keuntungan untuk mencintai Khadijah. Ini keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, Sayyidu Bani Adam, pemimpin anak Adam di akhirat nanti,
pintu surga tidak akan dibuka sebelum dikutuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ruziktu hubbaha." Saya mendapat keuntungan, mendapat rizki, mendapat anugerah dari Allah untuk mencintai dia. Seperti apa sih sosok Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Bicara tentang Khadijah, kita bicara tentang ibu kita. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6 Allah berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri beliau adalah ibu-ibu kita, ibu-ibu kaum muslimin. Makanya begitu Rasulullah meninggal, istrinya haram untuk dinikahi oleh umatnya, karena wazwajuhu ummahatukum. Tidak ada istri Nabi, janda dari jandanya Nabi kemudian nikah lagi, tidak ada. Karena orang tua kita, orang tuanya kaum mukminin, kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah. Bicara tentang Khadijah adalah kita bicara tentang wanita termulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nisa'i Maryam wa khairun nisa'iha Khadijah." Wanita termulia di dunia ini di zaman Bani Israel Maryam, dan wanita di zaman ini kata Nabi Khadijah. Padahal di zaman itu ada Fatimah Zahra, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada sahabiah yang sudah dijamin surganya. Tapi Rasulullah mengatakan khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita di masa kini adalah Khadijah. Siapa beliau? Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Kinanah. Ini jalur nasab dari ayahnya Khadijah. Kemudian dari jalur ibu Khadijah, ibunya bernama Fatimah binti Zaidah binti Hala binti Abdi Manaf. Jadi menurut nasab ini Nabi Muhammad muda bukan orang asing di mata Khadijah, dan Khadijah pun bukan orang asing di mata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini ketemu nasabnya dari jalur ayah, yaitu di Qusay, dari jalur ibu di Abdi Manaf. Kita masih ingat nasab Rasulullah nih. Apa loralin? Apa loral? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Qusay lainnya, ketemunya nasab dengan Khadijah di Qusay ini. Lah dari jalur ibu ketemunya di Abdi Manaf bin Qusay bin Abdi Manaf bin Kilab bin Kinanah dan seterusnya sampai ke Ismail. Karena menurut riwayat Qusay ini adalah orang yang mengumpulkan orang-orang Quraisy yang terpencar-pencar. Mengumpulkan orang-orang Quraisy yang terpencar-pencar di beberapa kota untuk menjaga Ka'bah, untuk menjaga Baitullah. Dan orang Quraisy inilah yang nasabnya menyambung kepada Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut banyak catatan riwayat, beliau sudah menikah 2 kali. Sebelum menikah dengan Rasul, dia sudah menikah 2 kali. Yang pertama yaitu dengan Abu Halah At-Tamimi. Ternyata ada penyono mas. Jadi nas kontone jenengan kan akeh. Kamu Khadijah sama At-Tamimi kan akeh. Lagi nek diturut nasabe. Nah, At-Tamimi itu kalau diturut nasabnya sampai ke Abu Halah. Abu Halah adalah suami pertama dari istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha. Dari Abu Halah beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Hind dan siapa yang kedua? Ya Halah. Abu Halah ya anaknya Halah. Kalau Abu Holis ya anaknya Khalid. Ini adalah kunyah, panggilan kunyah kebiasaan orang-orang Arab. Ada kunyah nek duwe anak lanang ngundange yo anake lanang. Nek koyo kene meno bapane tole ning ya kan? Bapane tole. Abu Halah anaknya namanya Halah. Dan Hind dan Halah adalah 2 anak laki-laki. Berselang 4 tahun Abu Halah meninggal. Nggak tahu Abu Halah ini namanya siapa, dalam beberapa riwayat tidak disebutkan namanya. Namanya ya Abu Halah itu, bapak Anitolir. 4 tahun suaminya meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup besar, yang cukup banyak. Kemudian Khadijah menikah lagi dengan menikah lagi dengan At-Tamimi. Menikah 2 kali mas. Yang kedua itu punya anak 1. Lupa nama suaminya lupa. Meninggalkan harta yang cukup banyak dari dua suami. Dan suami yang kedua meninggalkan 1 anak perempuan yang bernama Hindun. Dan pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang terkaya di Mekah. Ada riwayat yang mengatakan 1/3 uang yang beredar di kota Mekah milik Khadijah. Dan Khadijah menekuni
perdagangan dalam surat Li'ilafi Quraisyin Al-Quraish Li'ilafi Quraisyin Rihlatas Syita'i was-Shaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan perdagangan Rihlatas Syita'i was-Shaib pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Dengan kekayaan yang cukup besar, Khadijah mempekerjakan 80 orang. Dan setiap kali kafilah Khadijah keluar menuju baik ke Syam maupun ke Yaman, selalu untungnya berlipat-lipat. Kan biasanya satu kafilah itu ribuan unta. Nah itu 80 unta milik Khadijah. Dan dari beberapa kafilah itu barang dagangannya juga milik Khadijah. Dan bagaimanakah kisah pernikahan Khadijah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimanakah perjuangan Khadijah dari menjadi orang terkaya sampai orang miskin, sampai menjadi miskin, sampai pada saat mau wafat itu kain kafannya aja tidak punya. Khadijah menyampaikan kepadanya, "Ya Fatimah, sampaikan kepada ayahmu bahwa menjelang detik-detik terakhir wafatnya, sampaikan pada ayahmu saya minta untuk surbannya yang biasa menerima wahyu dijadikan kain kafan." Kemudian Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, turunlah Jibril membawa 3 helai kain kafan, yang satu untuk Khadijah, yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk Husain. Menurut riwayat Hasan tidak dapat jatah karena Hasan meninggalnya dalam keadaan jihad, tidak perlu dikafani. Dan bagaimana pernikahan dengan Rasulullah SAW? Apa yang menjadi maharnya? Ikutilah episode berikutnya di malam Rebo tugas saya nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.